Ya, Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi di channel Renungan Firman Tuhan dari saya, Pendeta Benyamin Sinaga. Ya, salam kenal dengan yang lain dan selamat ketemu kembali dengan teman-teman, saudara sekalian yang ada di Facebook. Ya, puji Tuhan, sebelumnya saya ingin menyampaikan posisi saya bahwa pada saat ini saya berada tepatnya di yang ada di belakang saya, itu rumah Tuhan, rumah persembahan, tepatnya gereja GBI Sumatera Resort yang disebut dengan rumah persembahan yang digembalakan oleh pendeta Bang Yonan. Tidak kebetulan kami ada di sini, dan hari ini saya akan menyampaikan satu tema firman Allah mengenai rumah Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Cinta akan rumahmu menghanguskan aku." Sebelum saya masuk ke bagian utama dari firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk meyakini bahwa rumah Allah adalah tempat kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Rumah Allah tempat di mana Allah menyediakan segala bentuk kasih karunia Tuhan, segala kebaikan-kebaikan. Bahkan di rumah Allah tersedia banyak mujizat Allah. Amin, saudara. Saya yakin dan percaya di rumah Allah ada kesembuhan. Di rumah Allah engkau bisa disembuhkan. Di rumah Allah Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan. Di rumah Allah tersedia semua solusi-solusi dari semua masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Jadi rumah Allah harta termahal kita di dunia ini. Mari kita masuk kepada bagian firman Tuhan hari ini, bahwa nas firman Allah yang saya sudah sampaikan tadi dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 17 sekali lagi berbunyi, "Rumahku atau cinta akan rumahmu menghanguskan aku." Mari kita lihat apa makna dari perkataan ini. Yang pertama adalah bahwa kalimat itu diulangi kembali oleh murid-murid, tepatnya murid-murid mengingat bahwa kalimat itu sudah pernah tertulis di dalam perjanjian yang lama. Tepatnya itu tertulis di dalam Mazmur pasal 69 ayat yang ke-10. Daud berkata bahwa rumah cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Hal ini karena para pedagang harus memberikan setoran kepada para pemimpin rumah Tuhan. Intinya adalah
Di rumah Allah terjadi kekacauan besar, terjadi perbuatan dosa yang tertutupi dengan rapi. Sebagai pribadi Yesus yang mencintai rumah Allah, yang dia katakan rumah Bapakku, sekalipun itu tinggal simbol pada waktu itu, Yesus sangat marah. Kemarahannya yang suci itu telah bertindak, bahkan tindakannya begitu jauh di luar pemahaman setiap orang, termasuk orang-orang Yahudi, para pemimpin-pemimpin Yahudi. Sehingga orang Yahudi sempat mempertanyakan otoritas Yesus. Siapa yang memberikan hak itu kepada Yesus? Namun yang ingin kita perhatikan adalah tindakan Yesus itu merupakan tindakan yang berisiko tinggi. Karena orang-orang Yahudi tidak akan diam. Orang-orang Yahudi merasa dihina dan merasa tidak berhak di rumah Allah. Dan jikalau kita baca argumen orang-orang Yahudi kepada Yesus, maka terlihat cukup jelas, sungguh merupakan sebuah sikap dan tindakan yang mengandung resiko yang luar biasa. Singkatnya, resikonya Yesus mendapat ancaman, atau kalau mungkin dia bisa dihakimi atau dilempari, atau mungkin sekali akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dalam konteks inilah firman Allah mengatakan bahwa cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Menghanguskan aku artinya menghabisi aku. Yang kedua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal 69 ayat yang ke-10, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya tadi, bahwa sesungguhnya kutipan ini, ayat ini dikutip oleh para murid melihat tindakan Yesus. Yang sesungguhnya kalimat itu ada dalam kitab Mazmur 69 ayat yang ke-10. Jadi inti dari kalimat ini boleh dikatakan selain Yesus adalah pribadi Daud. Daud adalah seorang yang mencintai rumah Allah. Mungkin lebih dari semua tokoh yang ada dalam perjanjian lama. Daud sangat mencintai rumah Allah. Daud yang membunyikan ayat ini pertama sekali. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Mari kita lihat kembali bagian yang berikutnya. Apa maksud dari pernyataan ini? Maka kita masuk kepada urutannya. Urutan yang kedua adalah sebagai pribadi yang mencintai rumah Allah, Daud, dia menghabiskan waktunya di rumah Allah. Daud berkata 7 kali dalam sehari, aku berada di rumah Allah untuk memuji-muji nama Tuhan, meninggikan namamu, berdoa dan bermazmur bagi Allah. 7 kali dalam sehari. Itu boleh bentuk kiasan, artinya ada 7 kali 7, artinya adalah angka yang sempurna. Artinya Daud menjadikan rumah Allah sentral segala sesuatu. Tempat yang paling sempurna bagi Daud adalah rumah Allah. Tidak ada yang
terhebat, terindah, ternyaman, bahkan terpenting bagi Daud melebihi dari rumah Allah. Ketika dia sesak, dia berada di rumah Allah. Ketika dia bersukacita, dia berada di rumah Allah. Intinya 7 kali dalam satu hari dia berada di rumah Allah. Betapa dia menghabiskan waktunya di rumah Allah. Sekalipun Daud itu seorang yang hebat, seorang penting, tokoh penting, dia tentu manusia yang punya kesenangan. Dia bisa saja menikmati kesenangan di mall lain, di daerah lain. Tapi bagi Daud, sebagai pecinta rumah Allah, hal itu tidak dilakukannya. Dia memilih rumah Allah merupakan sentral segala sesuatu dalam kehidupannya. Maka yang kedua, menghabisi aku artinya bahwa Daud telah menghabiskan waktunya di rumah Allah. Dan yang terakhir, selain daripada waktu yang dipersembahkan oleh Daud adalah hartanya sendiri. Bahkan bukan hanya harta uang, emas dan perak, tapi nyawanya sendiri. Dia berikan di rumah Allah, untuk rumah Allah. Daud menari-nari di rumah Allah. Daud memuji-muji di rumah Tuhan. Daud mempersembahkan banyak korban-korban untuk rumah Allah, untuk korban, untuk mezbah Allah. Segala sesuatu dihabiskan. Jadi bagi Daud, harta termahal itu adalah rumah Allah. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih? Apakah saudara mencintai rumah Allah? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai penutup, ternyata keputusan Daud mencintai rumah Allah merupakan keputusan yang benar. Mengapa Bapak Ibu? Karena ternyata Daud bukannya malah menderita, miskin, sakit, susah, tapi justru Daud semakin hari semakin berkati Tuhan, semakin sehat walafiat, kerajaannya semakin tenang, hartanya semakin banyak, jiwanya semakin tenang, rohnya menyala-nyala dalam Tuhan. Karena memang rumah Allah pantas dijadikan tempat sentral kehidupan kita yang terbaik, karena di rumah Allah tersedia banyak kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Semoga Bapak Ibu sekalian menjadi pecinta-pecinta rumah Allah. Terlebih di akhir zaman ini, saya yakin dan percaya di sanalah tersedia banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa kembali.